Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang Word. Word adalah bagian dari Microsoft Office. Word berfungsi untuk aplikasi untuk pengolah kata. Ketika kita membuka aplikasi Word, maka akan tampil dokumen seperti ini ya. Ini tempat kita bekerja. Di sini kita bisa mengetik, bisa menambahkan gambar, menambahkan angka, simbol, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang yang pertama adalah penyimpanan file, yang kedua adalah format file, selanjutnya adalah pengaturan font. Baik, yang pertama penyimpanan file. Penyimpanan file ini sangatlah penting ya, karena apabila kita sudah bekerja, kita sudah membuat di sini tulisan yang banyak, kemudian lupa disimpan, maka akan menjadi sia-sia. Semua yang kita kerjakan akan hilang atau kembali kosong dokumennya, itu ya. Baik, untuk penyimpanan file ini ada beberapa langkah atau ada beberapa cara. Yang pertama, diperhatikan dulu, ini untuk namanya itu pertama adalah defaultnya adalah dokumen 1. Nah, apabila kita akan menyimpannya, kita bisa pilih yang ada di custom quick account toolbarnya, gambar disket ya, atau icon disket. Ini adalah icon untuk menyimpan, bisa kita klik. Atau langkah yang kedua, kita bisa masuk ke menu file, dipilih save as. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menyimpan di mana. Oke, kita akan pilih menyimpan di PC atau komputer kalian ya. Nah, maka yang dipilih adalah yang browse. Di sini ikonnya adalah folder terbuka seperti ini. Jadi kita klik, kemudian kita diminta untuk memberikan nama. Nah, namanya ini diharapkan kalian memberikan nama yang mudah, yang memudahkan ketika nanti mencari filenya ketika sudah ditutup. Oke, di sini kita akan menyimpan di dokumen, kemudian file name-nya adalah pertemuan kedua. Oke, untuk save as nya dipilih Word document. Jangan lupa diklik button save. Ya, file yang sudah kita buat sudah tersimpan, tandanya sudah tersimpan. Ini akan berubah namanya menjadi pertemuan kedua seperti ini ya. Kemudian apabila kita sudah bekerja, misalkan menambahkan di sini pengaturan font dalam kurung, misalkan superscribe, kemudian bold gitu ya. Nah, ini kita sudah menambahkan, kemudian akan disimpan lagi. Nah, caranya cukup dengan menekan Ctrl+S pada keyboard seperti itu. Nah, atau misalkan kalian pilih menu file, kemudian di sini ada menu save. Silahkan boleh diklik save-nya. Nah, maka perubahan yang tadi dibuat akan tersimpan. Nah, selanjutnya untuk misalkan kita sudah membuat nih ya seperti ini, kemudian ingin di save as kembali. Nah, misalkan akan berubah nama.
Nah, namanya akan dirubah jadi pertemuan kedua baru misalkan. Nah, itu tinggal ditambahkan file name-nya apa, misalkan jadi pertemuan kedua, tambahin kata baru ya. Nah, di sini save as tipenya yang baru ini Ibu rubah menjadi Word 97 sampai 2003 dokumen. Nah, ini ya. Kemudian Ibu simpan. Baik, nah kita lihat di Explorernya akan tampil dua nih, ada dua file dengan tipe yang berbeda dan size yang berbeda. Oke, untuk yang pertemuan kedua baru ini size-nya masih 0 tuh katanya ya. Nah, untuk pertemuan kedua yang ini ada size 13 KB ya, ada dua ya. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, yaitu format file. Ya, format file ya. Baik, untuk format file ini kita buka propertiesnya. Nah, yang format baru juga kita buka propertiesnya. Baik. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang disebut dengan format adalah ini, .doc. Coba perhatikan nanti ketika kalian membuat satu file di Word atau pengolah kata, maka format yang akan didapat adalah format doc atau docx. Nah, apa perbedaannya? Baik, yang tadi Ibu simpan yang kedua dengan nama pertemuan kedua baru, ini menggunakan tipenya adalah Microsoft Word 97 sampai 2003 dokumen. Maka yang dihasilkan formatnya adalah doc. Sedangkan yang satu lagi yang ibu beri nama pertemuan kedua itu Ibu simpan dengan versi Microsoft Office 2016 yang Ibu gunakan sekarang. Nah, maka yang tersimpan adalah docx. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya dari size pun berbeda. Size untuk yang dokumen baru, untuk yang tadi dokumen dengan nama dokumen baru ini size-nya adalah 27, sedangkan yang pertemuan kedua ini hanya 12,7 KB. Nah, lebih rendah ya. Tetapi keunggulan dari yang doc ini adalah ketika kita simpan kemudian kita buka di versi manapun, maka format tidak akan berubah, paragrafnya tetap rapi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita gunakan, misalkan Ibu nih pakai yang sekarang ini, Ibu menggunakan versi 2016 Microsoft Word-nya, kemudian akan dibuka kembali di Microsoft 2013 misalkan, maka file bisa terbuka tetapi format akan sedikit berantakan seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, Ibu akan membahas tentang pengaturan font. Baik, untuk pengaturan font ini biasanya apabila kita akan menuliskan suatu file, misalkan ya, judul, nah ini biasanya untuk judul akan lebih hitam atau lebih tebal. Nah, bukan lebih hitam tapi lebih tebal seperti ini.
Nah, kemudian subjudul biasanya ini lebih tipis ya. Nah, perbedaannya adalah bisa dilihat kalau yang judul ini dia menggunakan pengaturan font bold. Kemudian yang subjudulnya ini tidak menggunakan format pengaturan font bold. Beda ya, yang ini tebal, yang ini lebih tipis. Kemudian apabila menemukan ejaan bahasa asing menurut penulisan yang baik dan benar, maka ejaan bahasa asing ini harus diitalikan. Italik ini adalah bentuknya miring seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan underline. Underline ini fungsinya misalkan kita akan menuliskan nama ya. Nah, biasanya nama ini untuk ditanda tangan di atasnya ya, kita biasakan menggunakan underline seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menulis apabila kalian mengisi gender atau jenis kelamin, misalkan ya ada perempuan. Nah, perempuan atau laki-laki. Nah, biasanya kan ini berupa pilihan ya. Nah, biasanya kalau ingin memilih begini, misalkan ibu perempuan, maka yang laki-laki ini harus di delete atau dicoret. Nah, caranya kita tidak mengambil spidol ya, tapi kita gunakan string tool seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita belajar matematik nih biasanya ya, atau enggak apa ya, IPA gitu ya, yang suka ada rumus-rumus gitu. Nah, biasanya suka adanya itu ya H2O sama dengan air. Nah, penulisan duanya ini kan biasanya tidak begini ya, tapi duanya kecil. Nah, yang digunakan adalah subscribe seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ketika di matematik kita akan membuat, misalkan di sini tulisannya adalah x kuadrat inginnya ya. Nah, ditambah y kuadrat sama dengan z kuadrat misalkan gitu ya. Nah, ini duanya ini kok besar. Nah, kalau ingin diperkecil tapi posisinya di atas, yang digunakan adalah superscribe seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, maka pengaturan font ini bisa berfungsi ya di sini ya, untuk memudahkan ketika penulisannya itu harus sesuai dengan yang tertera. Nah, maka digunakanlah pengaturan seperti ini. Oke, selain di menu home ini, di sub menu font bisa dipilih juga tanda panah ke bawah ini ya. Nah, ini diklik saja. Nah, format bisa dirubah di sini seperti itu ya. Oke, ada beberapa efek-efek yang bisa kalian coba. Nah, di sini ya ada yang tadi udah dicoba, stroke. Ini untuk apa tadi? Untuk memberikan garis ya. Kemudian ini untuk garisnya double. Nah, itu. Kemudian untuk superscribe ini berarti posisi teks dia atau huruf atau angka dia mengecil dan di atas. Kemudian untuk subscribe ini adalah posisi teks mengecil dan posisinya di bawah.
Nah, kemudian ada ini small cap, misalkan ya, untuk memperkecil. Kemudian ini untuk memperbesarnya all cap. Berarti ini kalau small cap berarti semuanya tulisannya adalah kecil. Nah, kalau all cap ini semua tulisannya besar. Nah, satu lagi hidden, berarti ini ingin tulisannya dihapus atau disembunyikan, seperti itu. Misalkan ini tulisannya rahasia nih, nah kita bisa hidden ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk pengaturan font cukup sekian. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, kita diskusi untuk selanjutnya. Oke.